Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan-kawan, balik lagi bareng gue. Mau ngejawab kalian yang tercinta. Jadi gue pengen cerita soal pengalaman gue jam 11 siang ini. Jadi jam 9 pagi gue bangun, habis itu selama 2 jam gue persiapan pagi kayak biasa. Gue mandi, sarapan, duduk, berjemur di halaman. Habis itu jam 11 gue duduk di sofa gue. Dan di situ gue merenung. Gue mikir dalam kondisi yang bener-bener parah kan. Nah yo tahu tadi malam gue tidur jam 3 lalu. Lalu gue bangun jam 9 dan itu rasanya mengerikan. Lalu dari perasaan mengerikan itu muncul sebuah pikiran jam 11. Ketika gue duduk di sofa. Gue merenung. Apa yang gue lakuin ini salah. Apa yang gue lakuin ini salah. Alasan gue jadi manusia super itu benar-benar salah. Maksud gue, coba pikir. Tujuan awalnya kita kenapa kita mau ngembangin kualitas manusia super adalah supaya gue bisa ngalahin medan pertempuran bernama tes masuk ujian DKV ITB, supaya gue bisa dapet nilai UTBK di atas 800 dan bisa gambar portofolio yang ngalahin kualitas nasional ITB sendiri. Itulah tujuan utama kenapa kita ngembangin diri jadi manusia super, supaya kita bisa ngelakuin itu. Tapi ujung-ujungnya gue nyasar ketika gue ngeliat, sebentar, kalau misalnya lo nonton video gue yang kemarin dari awal sampai habis, benar, lo bakal nemu di bagian tengah-tengah gue cerita kalau gue ngejanjiin ke lo gue bakal nyampein ke lo 2 materi hari ini. Materi tentang apa itu superhero dan the art of letting your mind wander by itself. Oke, materi yang kedua ini benar-benar shit, jadi gue buang. Sebentar, materi yang pertama ini harusnya gue ngejelasin ke lo apa itu artinya jadi superhuman dan apa artinya jadi superhero. Ya harusnya video yang gue sampein ke lo hari ini. Tapi dari situ gue nyadar, gue nyampain apa arti manusia super itu dalam cara yang benar-benar salah. Oke, gue baru nyadar kemarin kalau gue ngertiin manusia super dalam cara yang bener-bener salah. Selama ini gue mikir manusia super itu berarti dia ngelebihin manusia di atas segalanya. Kalau lo mau jadi manusia super itu berarti lo harus punya kepintaran di atas manusia biasa, lo harus punya kebijaksanaan di atas manusia biasa, lo harus punya emosional di atas manusia biasa, dan lo harus punya kekuatan tubuh di atas manusia biasa. Itu artinya jadi manusia super yang gue pikir kemarin. Tapi dari situ gue bernyadar kalau gue salah besar. Kenapa? Gue benar-benar udah bikin kesalahan besar. Maksud gue, lo bisa nyampe semua kualitas yang gue omongin tadi. Lo bisa jadi lebih pintar daripada manusia biasa. Lo bisa jadi lebih emosional daripada manusia biasa. Lebih bijaksana daripada manusia biasa. Dan dapetin semua hal super yang gak dimiliki manusia biasa. Masalahnya satu, itu semua bakal ngebawa lebih banyak masalah ke lo sendiri daripada bawa manfaat. Kenapa? Karena semakin banyak kekuatan yang lo punya, semakin banyak tanggung jawab yang lo punya juga. Semakin pinter lo dan semakin bijaksana lo, semakin emosional lo, semakin banyak tanggung jawab yang harus lo lakuin ke manusia. Dan gue bukan cuma ngomongin soal dunia, gue ngomongin soal akhirat. Orang yang lebih pinter dan lebih bijaksana, ketika mereka ngelakuin dosa ini ditimbang jauh lebih berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu lo pinter, tapi lo bikin dosa. Dan itu mau bikin dosa lo lebih berat daripada orang lain. Orang bego yang gak sholat dan orang pinter yang gak sholat. Orang pinter ini, dia dosanya lebih berat daripada orang bego ini. Karena orang bego ini, dia gak tahu apa-apa. Tapi orang pinter ini, dia tahu banyak hal, tapi dia masih gak sholat. Dan orang pinter, dia punya kesadaran lebih tinggi daripada orang bego. Jadi orang pinter ini, kalau misalnya dia gak ngingetin saudara yang ngelakuin kebaikan, dia dosa. Sementara orang bego, dia bebas dari dosa. Orang bego kehidupannya ringan, orang pintar kehidupannya berat.
paling nggak ngeliat sekilas ya. Jadi kalau lo ngabisin hidup lo ngejar kualitas kekuatan yang enggak lo butuhin sama sekali, cuman karena lo rakus, ujungnya lo hancur sendiri dan dosa setinggi gunung bakal numpuk diri lo. Itulah kenapa gue sama ini ngeliat kualitas manusia super dalam cara yang benar-benar salah. Zep. Nah, jadi yang gue pikirin, gue merhatiin perjalanan kehidupan gue sama ini. Alhamdulillah gue bersyukur banget selama perjalanan hidup gue berhasil ngembangin beberapa kualitas manusia super yang gak dimiliki orang normal, kayak ya, contoh ya imajinatif yang gak biasa atau kecerdasan yang gak dimiliki orang. Ya gue bersyukur gue tahu beberapa hal yang alhamdulillah membantu dan bermanfaat buat hidup gue, alhamdulillah. Nah tapi dari yang gue perhatiin, oke, kita bukan datang ke sini buat bragging atau apa, bodo amat kesampingin itu. Ya gue perhatiin, oke, gue punya beberapa skill. Perjalanan gue ketika gue ngedapat skill-skill itu bukan karena gue rakus, bukan karena gue pengen jadi lebih baik dari orang lain, tapi karena gue suka, cinta, itu aja. Cinta, nggak ada pikiran buat gue harus jadi lebih keren dari orang lain, gue harus jadi lebih baik dari orang lain, gue jadi harus lebih hebat daripada orang lain, posisi gue harus lebih tinggi daripada orang lain. Nggak pernah ada kepikiran hal itu. Gue ngedapetin skill-skill yang gue punya ini kayak gambar dan semacamnya, gue ngedapetin mereka karena gue suka, dan tanpa sadar mereka datang dan sendirinya. Expertise, keahlian spesialis super, mereka datang dengan sendirinya. Hal yang sama berlaku pada manusia super. Kalau lo mau jadi manusia super, lo bakal jadi manusia super karena itu keren dan karena lo suka, bukan karena lo pengen lebih tinggi dari semua manusia yang ada di muka bumi. Itu salah total. Pertama, itu bakal membawa tanggung jawab masalah yang parah banget buat lo. Kedua, dosanya setinggi gunung, setinggi langit, setinggi planet bumi sendiri buat lo, dan itu parah banget. Jadi gue dan insya Allah gue udah ngarahin tujuan baru buat perjalanan manusia super kita. Kemarin gue udah tenggelam dalam kerakusan dan buta total. Sekarang gue ingat jalan kita yang sebenarnya. Tujuan kita mau jadi manusia super apa? Satu, supaya gue bisa dapetin nilai UTBK 800. Yang alhamdulillah bakal berasanya enak. Kedua, bikin gue aman masuk di kafe ITB. Kedua, gue mau ngembangin, gue pengen bisa gambar portofolio yang kualitasnya nasional, kualitasnya bisa nyamain ITB sendiri atau alhamdulillah bisa ngalahin. Kenapa gue pengen ngincer dua ini? Bukan karena gue pengen lebih baik daripada orang lain, tapi karena gue nggak mau meremehkan ITB sama sekali. Tes masuk ITB itu medan perang, dan di momen lo meremehkan medan perang, lo mati seketika. Di medan perang hanya orang yang paling kuat, nggak harus sih, orang yang paling enggak meremehkan medan perang lah yang bakal bertahan dan menjadi victory di sana. Itu. Jangan pernah meremehkan medan perang. Alasan gue mau dapetin nilai UTBK 800 dan bisa menggambar portofolio kelas nasional bukan karena gue pengen jadi lebih baik dari orang lain, tapi karena gue gak meremehkan medan perang bernama tes masuk ITB ini sama sekali. Itu tujuan utama kita ngembangin kualitas manusia super, supaya kita bisa nyampe kualitas yang gue omongin tadi. And so itu aja dari gue mau lanjut. Thank you so much banget buat lo udah mau watching deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.